ujian rekrutmen calon anggota Polri dilakukan serentak hari ini. Polres Karawang menggagalkan aksi perampokan sebuah minimarket. Satu pelaku ditembak karena melakukan perlawanan. Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan Ditsamapta Polda Papua Barat menertibkan tambang emas ilegal di pesisir pantai Warikon, Manokwari, Papua Barat. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Kamis 25 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menayangkan secara langsung proses ujian penerimaan atau rekrutmen calon anggota baru Polri. Rekrutmen ini disiarkan langsung melalui Instagram Divisi Humas Polri pada Kamis 25 Mei 2023. Bulan April 2023, Polri membuka perekrutan calon anggota baru. Ada 10 tahapan rekrutmen yang harus dilalui calon anggota, mulai dari pendaftaran, fakta integritas, rikmin awal, rekes tahap 1, tes psikologi, hingga sidang akhir. Kamis 25 Mei 2023, para peserta calon anggota Polri mengikuti ujian dengan menggunakan komputer. Ujian ini disiarkan langsung melalui Instagram Divisi Humas Polri sebagai langkah pencegahan dan menutup celah terhadap oknum yang mengambil keuntungan. Terkait proses rekrutmen calon anggota Polri, staf sumber daya manusia Polri juga meluncurkan hotline pengaduan masyarakat melalui nomor ponsel 0577 376 0016. Nomor ini tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis perampokan di minimarket yang disertai ancaman, ya, pemirsa, kami akan segera bergabung untuk membahas terkait rekrutmen anggota Polri yang disiarkan langsung di Instagram Divisi Humas Polri. Ya, kita segera bergabung. Ya, selamat sore Pak Danang. Terima kasih. Ya, terkait rekrutmen yang ditayangkan, proses ujian penerimaan anggota Polri yang disiarkan secara langsung di Instagram Divisi Humas Polri, ini merupakan komitmen Polri ya Pak ya untuk menunjukkan transparansi dari proses penerimaan atau ujian penerimaan calon anggota Polri. Seperti apa proses ini berjalan pada hari ini? Ya, terima kasih. Bisa kami jelaskan bahwa sesuai dengan komitmen pimpinan Polri dan juga seluruh panitia pelaksana rekrutmen Polri tahun anggaran 2023, bahwa Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan penerimaan anggota Polri terpadu tahun anggaran 2023 ini menjalankan rekrutmen dengan menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, tentunya prinsip ini kita laksanakan bagian dari komitmen untuk laksanakan seleksi ini dengan transparan, akuntabilitas, dan humanis. Ini untuk mendapatkan calon-calon anggota Polri yang terbaik, yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penjabarannya bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini kita laksanakan secara langsung, online, dan hasilnya juga langsung diketahui oleh peserta. Dan
prosesnya kita siarkan langsung melalui platform Instagram maupun Facebook yang kita kerjasama dengan Divumas Polri. Ini harapannya memberikan keyakinan, kepastian, dan juga kepercayaan baik bagi peserta, orang tua, maupun juga seluruh masyarakat. Karena proses seleksi rekrutmen anggota Polri ini benar-benar dilaksanakan dengan transparansi, tidak ada rekayasa, dan hasilnya langsung bisa diketahui oleh publik. Ini bagian dari komitmen kita dalam penyelenggaraan seleksi ini secara transparan, Mbak Lydia. Ya, terus kemudian Pak Danang, proses ujian penerimaan ini apakah masih berlangsung hingga saat ini atau sudah selesai? Hari ini kita akan tadi sudah dilaksanakan ujian akademik untuk Akpol, khususnya mata pelajaran wawasan kebangsaan dan matematika. Hari ini sudah selesai, kemudian akan dilanjutkan untuk besok hari untuk tanggal 26 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan pengetahuan umum. Dan besok juga akan kita laksanakan secara langsung dan juga kita akan tayangkan secara live pelaksanaan ujian itu, sehingga ini bisa dimonitor oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang tua, termasuk juga hasilnya ini kami share, sehingga itu bagian dari proses transparansi itu. Ya, berarti ujian penerimaan ini berlangsung selama 2 hari, seperti itu ya Pak Danang ya? Betul. Untuk taruna Akpol, calon taruna Akpol ini dilaksanakan secara 2 hari, karena materi ujian adalah 4 mata pelajaran. Kita laksanakan selama 2 hari. Kemudian juga nanti setelah pelaksanaan ujian akademik Akpol akan dilanjutkan dengan ujian Bintara Polri, kemudian berikutnya juga akan dilaksanakan ujian Tamtama Polri. Prosesnya sama, kita akan laksanakan secara online juga menggunakan CAT, dan juga prosesnya akan kita share secara live untuk bisa disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, kemudian Pak Danang, dari pihak SSDM Polri melihat seperti apa antusiasme masyarakat yang ikut mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota Polri tahun ini? Kami sampaikan bahwa antusias masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Polri cukup besar minatnya. Tahun ini ada kurang lebih sebanyak 143.000 mendaftar calon anggota Polri, ya, baik itu calon taruna Akpol, kemudian calon Bintara Polri, dan juga calon Tamtama Polri. Nah, tentunya minat untuk menjadi anggota Polri ini sebagai bukti bahwa masyarakat masih mencintai Polri, menginginkan menjadi anggota Polri, bagian dari pengabdian di lingkungan Polri. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita bahwa masyarakat masih antusias dan percaya terhadap organisasi Polri. Ya, nah SSDM Polri juga membuka hotline pengaduan masyarakat terkait rekrutmen yang sedang berjalan ini. Biasanya seperti apa pengaduan yang disampaikan, Pak? Karena kan dari informasi yang saya dapat ada lebih dari 17.000 pertanyaan disampaikan melalui hotline ini. Ya, terima kasih. Sesuai dengan perkembangan zaman, diketahui bahwa saat ini para anak muda ini banyak menggunakan platform media sosial. Tentunya kita juga menyesuaikan menggunakan media sosial untuk melakukan sharing informasi, juga mendapatkan masukan dari peserta ataupun juga masyarakat. Untuk itu SSDM Polri membuka hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp 085773760016 yang saat ini sudah banyak pengaduan yang masuk ke hotline pengaduan tersebut. Ini memang paling banyak hampir
70% ini adalah pengaduan di luar terkait dengan proses rekrutmen itu sendiri. Oh. Kita sudah salurkan, kita sudah berikan masukan juga apabila terkait pengaduan terkait dengan pelayanan kepolisian, terkait dengan penanganan perkara, kita berikan informasi dan kita juga sampaikan kepada pejabat terkait. Namun demikian, 30% yang lain ini sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses seleksi, baik itu terkait dengan pendaftaran, kemudian persyaratan seleksi, jadwal waktu seleksi, termasuk juga terkait dengan domisili peserta, hal-hal yang perlu ditanyakan oleh peserta dan langsung diberikan informasi dan jawaban sehingga peserta ataupun masyarakat yang bertanya ini mendapatkan informasi yang jelas dan juga akurat. Dan ini juga bagian komunikasi, memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa proses seleksi ini dilaksanakan dengan transparan, tidak dipungut biaya, dan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya penipuan. Karena apabila yang menjanjikan bisa meluluskan, dipastikan bahwa itu adalah upaya penipuan sehingga perlu dilakukan atau kehati-hatian dari peserta ataupun keluarganya. Demikian. Baik, berarti ini merupakan bentuk keterbukaan Polri juga ya terhadap pertanyaan maupun kritik dan masukan masyarakat, terlebih terkait proses rekrutmen calon anggota Polri. Nah, Pak Danang, untuk pesan Bapak kepada para calon anggota yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik agar dengan harapan mereka dapat diterima sebagai anggota Polri. Ya, kami atas nama pimpinan Polri menyampaikan bahwa kepada seluruh peserta seleksi untuk percaya kepada diri sendiri untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan penuh percaya diri, melaksanakan seleksi dengan sportivitas, menjunjung tinggi proses seleksi dengan bertanggung jawab, dan upaya yang maksimal diharapkan bisa akan mendapatkan hasil maksimal. Demikian juga perlu waspada dan hati-hati adanya pihak-pihak yang menawarkan diri, mengaku bisa meluluskan calon peserta, yakinkan bahwa itu adalah tidak benar karena masuk calon anggota Polri tidak dipungut biaya dan hasil adalah merupakan hasil daripada jerih payah dari seluruh peserta itu sendiri. Sehingga kami pastikan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan dengan prinsip betah, bersih, transparan, dan akuntabel, bagian dari komitmen pimpinan Polri dan seluruh panitia pengawas, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada organisasi, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, Mbak Linda. Baik, terima kasih Brigjen Pol Nurworo Danang, Karo Pengendalian Personel SSDM Polri sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Personel Polres Karawang menggagalkan aksi perampokan minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Setelah mendapatkan laporan dari warga, petugas langsung bergerak cepat dan bertindak tegas serta mengamankan 3 pelaku perampokan. Tim Sangga Buana Polres Karawang menggagalkan aksi perampokan sebuah minimarket yang terletak di daerah Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi perampokan dilakukan oleh 4 orang pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli minimarket. Para pelaku membawa senjata api dan senjata tajam untuk mengancam karyawan yang berjaga. Para perampok menyekap dan menodongkan senjata api ke arah karyawan. Berdasarkan rekaman CCTV bahwa 3 orang pelaku memasuki minimarket tersebut dan kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam kepada karyawan minimarket tersebut dan menyekap ketiga orang karyawan di gudang dan kemudian melakukan perampokan sejumlah barang di minimarket tersebut. Kemudian tidak berapa lama ada masyarakat yang kebetulan melintas mengetahui adanya hal yang janggal di minimarket tersebut, kemudian menghubungi tim Sangga Buana Polres Karawang untuk menanganinya. Tidak berapa lama untuk patroli dari tim Sangga Buana yang melintas di lokasi tersebut langsung menuju ke TKP dan kemudian mendapati bahwa 3 orang pelaku tersebut masih berada di dalam lokasi. Sehingga kami melakukan langkah pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku. Selain itu, para pelaku melakukan pengancaman sehingga karyawan pasrah tidak melakukan perlawanan. Pelaku juga membawa 3 korban dan menyekapnya di gudang. Selanjutnya, para pelaku leluasa mengambil sejumlah barang yang ada di minimarket. Setelah dihubungi warga, petugas kepolisian yang tiba di minimarket menemukan para pelaku perampokan berada di dalam minimarket dan berusaha melakukan perlawanan dengan senjata api. Petugas langsung bertindak tegas dan mengamankan 3 pelaku. 1 dilumpuhkan karena melakukan perlawanan. 2 diringkus petugas dan 1 pelaku menjadi buron polisi karena melarikan diri. Dari Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis perampokan yang terjadi di minimarket disertai ancaman kepada karyawannya, saat ini kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arif Bastomi. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore. Ya, Pak Arif, seperti apa kronologis perampokan yang terjadi di minimarket yang para pelaku atau para tersangka melakukan pengancaman kepada karyawan minimarket? Baik Mbak, kami jelaskan terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi pada tanggal 22. Jadi pada saat tanggal 22, sekitar pukul 23.00, kami tim Sangga Buana sedang melaksanakan patroli di wilayah Cikampek. Kemudian salah satu personel kami mendapatkan informasi bahwasannya di daerah Jatisari, tidak jauh dari lokasi kami berpatroli, sedang terjadi penyekapan yang dilakukan oleh pelaku di sebuah minimarket di daerah Jatisari, Kabupaten Karawang,
berjumlah 3 orang. Kemudian tidak lama kemudian kami datang langsung ke minimarket tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. Alhamdulillah kami bisa mengamankan 3 karyawan yang disekap. Kita masukkan pendobrakan pintu karena pada saat kami datang pintu gudang sebagai persembunyian pelaku dan disekapnya karyawan dikunci dan ditutup oleh beberapa lemari atau container box yang kecil untuk mempersulit petugas mengamankan karyawan yang disekap oleh pelaku. Tidak lama kemudian kami berhasil mengamankan karyawan yang disekap dan berhasil juga mengamankan pelaku yang melakukan peristiwa tersebut. Ya, Mungkin itu, Mbak. perampok sempat menggunakan senjata api saat beraksi. Dari pengakuan para tersangka, dari mana mereka mendapatkan senjata api ini? Baik, pada saat peristiwa terjadi, kami pada saat itu langsung seketika tidak mengetahui awalnya pelaku menggunakan senjata api. Kemudian setelah kami dobrak pintunya, pelaku sempat melakukan beberapa perlawanan kepada petugas saat bertugas. Hanya kami dengan sesuai mekanisme yang ada, kami mengamankan karyawan dan mengamankan pelaku tersebut. Setelah itu kami dapatkan setelah beberapa pengejaran karena pelaku terdapat 4 pelaku. 3 pelaku ada di dalam, 1 pelaku melarikan diri yang berada di luar untuk memantau situasi. Setelah kita mengamankan 3, akhirnya kita membawa 3 tersangka ini untuk melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku yang melarikan diri. Di pertengahan perjalanan, 1 pelaku yaitu ketua gengnya, ketua kelompoknya melakukan perlawanan kepada petugas. Akhirnya seketika petugas melakukan tindakan tegas, ternyata yang bersangkutan membawa senjata mirip yang menyerupai senjata api, yaitu airsoft gun. Dan salah satu dari pelaku juga membawa senjata tajam berupa celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan yang sedang melakukan closing toko pada saat itu. Ya, dari pengakuan para tersangka, kenapa mereka sampai harus menyekap karyawan? Apakah ada maksud lain mungkin untuk mengambil barang atau uang lebih banyak lagi dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu? Baik, Setelah kami melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi yang ada di lokasi, jadi kelompok ini diketuai oleh tersangka yang inisialnya H, yang pernah juga melakukan peristiwa serupa, modusnya sama, dengan lokasinya yang berbeda, tetapi tempatnya juga melakukannya di minimarket, di wilayah Purwakarta. Hampir sama modusnya, di sini mereka menunggu toko hampir tutup, kemudian mereka memasuki itu, keadaan sepi, pada akhirnya mereka melakukan aksinya. Mereka melakukan penyengkapan itu karena ingin mengincar brankas yang ada di belakang gudang minimarket. Baik, karena mereka mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu ya kan? Betul. Ya. Kemudian apa imbauan dari pihak kepolisian bagi pengelola toko ataupun minimarket dan juga termasuk karyawan yang membuka tokonya bahkan sampai larut malam atau bahkan sampai 24 jam agar terhindar dari aksi kejahatan seperti ini, perampokan dan penyekapan karyawan? Baik, himbauan kepada masyarakat, pesan Kamtibmas dari pihak kepolisian, kami menghimbau kepada pemilik ataupun yang melakukan usaha yang membuka geranya atau minimarketnya sampai 24 jam atau setidaknya sampai dini hari, supaya berhati-hati, penjagaannya ditambah, kemudian terkait dengan sistem pengamanannya untuk diperhatikan kembali. Terutama kami sarankan untuk menggunakan panic button. Jadi jika ada sesuatu hal yang mencurigakan, karyawan ini sudah dikantongi dengan beberapa ilmu panic button atau tombol untuk memencet tombol yang dalam keadaan bahaya ya? Ya, betul. Dalam keadaan bahaya itu dia bisa memencet tombol. Dan informasi yang dia sampaikan bisa langsung dimonitor atau dipantau oleh pihak kepolisian terdekat. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Bisa dipantau atau menggunakan speaker di luar agar
masyarakat yang terdekat bisa mendengarnya. Nah, dapat menarik perhatian orang lain untuk dapat membantu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arif Bastomi, sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Ya, pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Audi yang saat ini berada di Kasablanka, Jakarta Selatan. Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa, menemani aktivitas Anda sore hari ini yang bertepatan juga dengan jam pulang perkantoran. Kali ini pemirsa saya akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini bisa dilihat di belakang saya bahwa kendaraan masih mengalir dengan cukup normal. Terlihat untuk kendaraan dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Gatot Subroto dan Mampang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Sudirman ataupun Tanah Abang melalui flyover hingga saat ini pun masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat mulai terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang cukup signifikan, di mana untuk arus kendaraan sendiri juga dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kuningan ataupun dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Kampung Melayu, baik melalui jalur arteri ataupun melalui flyover, sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal, dan dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan juga apartemen, serta juga pusat perkantoran. Dan pemirsa, bagi Anda yang melintasi kawasan ini, kami himbau untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan mengingat cuaca pada sore hari ini cukup mendung, kami himbau bagi para pengendara sepeda roda 2 untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi menjaga keselamatan diri Anda dan membantu perjalanan Anda. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun SMS center di 9119. Demikian Lydia yang dapat kami bagikan langsung dari Kokas, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Sepuluh orang terduga pelaku pengeroyokan diamankan oleh pihak petugas Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pengeroyokan ini, 1 orang tewas dan sejumlah senjata tajam disita oleh pihak kepolisian. Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menangkap 10 orang terduga pelaku pengeroyokan di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo hingga mengakibatkan korban tewas. Para pelaku pengeroyokan sebagian besar masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Selain menangkap 10 orang pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti hasil kejahatan pelaku. Di antaranya 4 celurit, pedang, golok, stick golf, dan 1 kayu. Jadi untuk kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei pukul 3 pagi atau ini saat dini hari. Kejadian di kejadian di sebelah timur Grand Smart, Desa Sepande, Kecamatan Candi. Kemudian untuk korban, Saudara MDA 18 tahun, alamat di Wonoayu, meninggal dunia dalam perjalanan dari TKP menuju RSUD Kabupaten Sidoarjo.
Sidoarjo. Kemudian untuk pelaku ini sementara kita amankan 10 orang. Jadi para pelaku anak ini kami jerat pasal 170 ayat 2 KUHP di mana ancaman hukuman adalah 12 tahun penjara. Sampai saat ini polisi masih terus memburu keterlibatan pelaku lain serta berupaya mencari kelompok-kelompok yang terlibat dalam kasus pengeroyokan tersebut. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimsus Polda Papua Barat bersama Ditsamapta Polda Papua Barat melaksanakan penertiban tambang emas ilegal yang berlokasi di pesisir Pantai Warikon, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Penertiban ini bertujuan untuk memberantas kegiatan penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan alam sekitar. Dalam pelaksanaannya, petugas berhasil menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya kegiatan penambangan ilegal. Meskipun tidak ada orang yang terlihat sedang melakukan kegiatan penambangan saat itu, ditemukan jejak-jejak kem-kem dan peralatan tambang yang ditinggalkan. Temuan yang paling mencemaskan adalah adanya bahan kimia berbahaya, yakni merkuri. Bahan kimia ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Penambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri dapat mencemari air dan tanah, mengancam kehidupan satwa liar, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, petugas melakukan tindakan tegas dengan membongkar kem-kem yang ditemukan. Selain itu, menyita sejumlah peralatan tambang berupa 11 alkon dan 2 genset, serta selang spiral yang digunakan dalam proses penambangan. Polda Papua Barat juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal dan melaporkan segala bentuk aktivitas yang merugikan lingkungan kepada aparat. Tim Divisi Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, Kapolri berkomitmen mendukung upaya pemerintah memerangi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Salah satunya dengan membentuk Satgasus Pencegahan Korupsi. Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri terdiri dari ASN Polri yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan surat perintah Kapolri tertanggal 18 Januari 2022, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dibentuk. Satuan tugas ini merupakan salah satu bentuk dukungan Kapolri agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien secara transparan dan akuntabel. Satgasus Pencegahan Korupsi Polri sudah melaksanakan kegiatan pencegahan di berbagai instansi pemerintah. Khusus pencegahan korupsi ini di bawah Kapolri langsung, jadi tidak di bawah Bareskrim ataupun di Tipikor. Karena Bareskrim itu fungsinya adalah penindakan. Kalau pencegahan itu adanya, kalau di Polri tentunya adanya di Baharkam ya. Cuman terkait dengan pencegahan white collar crime, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi, ini belum ada yang satker lah ya, satuan tugas yang spesifik untuk melakukan tugas itu. Polri telah berencana untuk membentuk seperti Kortas Tipikor. Kalau Kortas Tipikor tersebut terbentuk, di situ tentunya menjadi wadah untuk upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan bersama dalam satu wadah kesatuan dalam satu badan. Tetapi karena ada kekosongan tersebut, maka kebijakan Bapak Kapolri membentuk Satgas khusus ini. Jadi Satgas khusus ini karena ada kekosongan di bidang itu, dan kita berharap upaya ini sekaligus kita bisa mempelajari best practice yang terbaik dalam rangka untuk upaya pencegahan itu seperti apa. Belum lama ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kantor Kementerian Sosial atas kasus korupsi bantuan sosial beras. Terkait hal ini, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri berkomitmen mendampingi Kementerian Sosial agar tidak terjadi lagi praktik korupsi. Tim Liputan, Polri TV. Satreskrim Polrestabes Medan tangkap 10 orang kelompok spesialis begal dan pencurian dengan kekerasan di Medan, Sumatera Utara. Kelompok ini telah 23 kali beraksi dan meresahkan masyarakat. Personel Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 10 orang kelompok spesialis begal dan pencurian dengan kekerasan yang telah 23 kali beraksi di Medan, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap dari beberapa lokasi di kota Medan. Pelaku tidak segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil sepeda motor dengan paksa. Kelompok ini sudah beraksi sekitar 23 kali selama tahun 2022 dan 2023. Para pelaku ini melakukan aksinya ini dengan modus melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang dicari secara acak. Jadi pelaku ini melakukan aksinya ini dengan sekitar 3 atau 4 unit sepeda motor dengan jumlah pelaku bisa berjumlah 6 sampai 8 orang. Para pelaku ini mencari korbannya dengan acak dan menggunakan senjata tajam, melukai korban dan mengambil barang-barang milik korban. Dari kejadian tersebut ada beberapa kejadian yang sempat viral, diantaranya yang di tanggal 17 April, kejadian yang di daerah Bubur,
kemudian pada tanggal 5 Mei kejadian yang di Jalan Juanda, kemudian pada tanggal 9 Mei kejadian di Katamso. Penangkapan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Dan terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan. Dari pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan sepeda motor, senjata tajam, dan koper milik korban. Personel Satreskrim Polrestabes Medan masih memburu 2 pelaku lainnya dan diminta untuk segera menyerahkan diri. Para pelaku yang diamankan dikenakan melanggar pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Humas Polrestabes Medan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, Satreskrim Polresta Bandung mengungkap wanita bercadar yang viral di media sosial akibat melakukan tindak asusila. Viralnya video asusila ini dilakukan oleh suaminya untuk diperjualbelikan tanpa seizin istri. Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap dan menangkap wanita bercadar yang viral di media sosial akibat melakukan tindak asusila. Wanita bercadar berinisial DM, warga Babakan Ciparai, Kota Bandung, sempat viral akibat membuat video pornografi di area perkebunan teh di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung.
terkait dengan adanya penyelidikan Polresta Bandung, dugaan pornografi atau video viral adanya perempuan yang menggunakan jilbab dan cadar, kemudian mempertontonkan daerah femininnya di kebun teh di Ciwidey. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa wanita ini, DM usia 27 tahun ini, diminta oleh suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut. Atas perbuatannya yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tujuan awal untuk konsumsi pribadi suaminya pada Juni tahun 2022, selang 1 bulan Juli 2022, sang suami inisial RM membuat akun medsos untuk memperjualbelikan video tadi tanpa seizin istrinya. Atas perbuatan DM dan RM terancam tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Humas Polresta Bandung melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.